Itu agenda kita di sesi 3 pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu terkait internet, web server, dan web browser. Apa sih itu internet? Apa itu web server? Dan apa itu web browser? Kira-kira ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya, kita berdiskusi di sini ya. Kita coba untuk berdiskusi apa itu internet, web server, web browser. Kita lihat aja gambar yang ada di slide. Itu ada orang, ya, dia main laptopnya, dia buka laptopnya, kemudian dia coba untuk mengakses sebuah halaman web. Nah, itu ada di yang kolom kotak ini, itu ada browser. Browser itu apa aja? Nah, itu ada di um, logonya itu ada ya di situ ya. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan satu-satu mungkin. Nah, silahkan. Kira-kira apa sih itu internet, web server, dan web browser? Atau mungkin kita juga bisa, teman-teman bisa menjelaskan nih ya, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana sih proses ketika kita mengetik sebuah situs website, kemudian muncul isi atau konten dari website tersebut. Prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya itu ada di gambar ini. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk mungkin bisa menjelaskan gitu, proses dari orang dia mencoba untuk mengakses web sampai muncul halaman websitenya. Coba silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan, nggak apa-apa. Kita berdiskusi aja di sini, teman-teman. Jadi gambar orang yang ada di sini anggap aja website, misalkan Facebook gitu ya, atau Google aja deh, Google. Nah, kemudian ini menggunakan laptop ya, menggunakan laptop atau menggunakan smartphone juga bisa, menggunakan PC juga bisa. Nah, tapi kita mengetikkan google.com itu di mana mengetiknya? Apakah di apa namanya Microsoft Word bisa, google.com terus kemudian nanti tampil halaman Google-nya, atau menggunakan aplikasi apa? Nah, di sini ada dia menggunakan aplikasi browser atau ada yang menyebutnya dengan web browser. Atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa teman-teman? Coba diketik di kolom chat. Kalau bahasa Indonesia namanya apa ya web browser ini? Wah, kalau ada yang tahu gitu ya, kayaknya agak aneh gitu. Web browser ya, enggak, karena umumnya web browser ya kita sebut aja web browser gitu ya. Kita ketik Google-nya itu di web browser. Oh, Peramban ya, Peramban. Nah, agak lucu gitu ya. Nama browsernya Peramban. Kalau kolom pencarian itu yang ada di bawahnya tab biasanya itu kolom pencarian. Oke, kita pakai Peramban atau browser, kita memasukkan google.com. Nah, terus kemudian dari laptop itu dia meminta atau di situ ada HTTP request, Hypertext Transfer Protocol. Teman-teman itu meminta supaya ditampilkan halaman Google. Nah, ketika kita mengetik google.com, maka dia akan langsung menuju ke web servernya Google. Dia akan mengolah permintaan dari teman-teman. Kalau misalkan tidak ada kendala, dia akan menyetujui. Dia akan mencoba menyetujui dengan memberikan respon dari HTTP-nya, Hypertext Transfer Protocol. Dan sampai akhirnya muncullah halaman Google-nya. Nah, prosesnya teman-teman saat mengetik atau mencari sebuah situs, ya, saat ingin mengunjungi sebuah situs,
prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita mulai dari kita minta dulu supaya ditampilkan halamannya dengan apa? Dengan mengetikkan alamat situsnya facebook.com, google.com, terus kemudian ada youtube.com. Ada apa lagi? Kalau misalkan website pemerintah ya kemnaker.go.id. Jadi seperti itu, teman-teman. Ketika kita mengetik ke halaman tertentu, kita akan ditampilkan sesuai yang kita minta. Ya, kita ngetiknya google.com yang muncul ya Google. Kita mengetiknya YouTube ya yang muncul YouTube. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin di situ teman-teman masih agak bingung ya. Jadi istilahnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya sebuah website. Teman-teman punya sebuah website. Nah, misalkan websitenya itu namanya, saya lihat di tugas ini dulu ya. Um, bubur ayam Pandanwangi misalkan. buburayampandanwangi.com. Nah, di website bubur ayam Pandanwangi itu pemilik websitenya itu apa namanya mempunyai gambar bubur ayam yang gambarnya itu ditaruh di sebuah web server. Ditaruh di web server. Kita nyimpennya gambar bubur ayam itu di web server. Nah, terus ada orang coba untuk apa namanya, dia ingin mengunjungi situs tersebut, diketiklah buburayampandanwangi.com. Nah, kemudian saat dia coba untuk mengakses itu, dia akan membuka gambar. HTTP responnya berupa ya gambar bubur ayam itu tadi. Jadi teman-teman bisa membuat web sendiri, bisa. Tapi prosesnya juga sama, prosesnya juga akan seperti ini. Jadi istilahnya web server ini apa sih teman-teman? Web server itu ya komputer. Web server itu ya komputer ya, ibaratkan kayak sebuah PC tapi besar. PC tapi besar. Nah, misalkan kalau kita lihat YouTube gitu. YouTube, server YouTube dan itu cuma satu komputer aja. Itu saya yakin apa cuman bisa dibuka 10 orang aja mungkin. Nah, yang akses YouTube itu berapa sih? Ya, yang akses YouTube itu jutaan kan teman-teman ya. Jutaan, ratusan juta. Kemudian YouTube itu diakses dalam waktu yang bersamaan. Diakses dalam waktu yang bersamaan. Otomatis ketika diakses itu orang HTTP responnya, wow langsung ini ada yang akses, kita kasih, ini ada yang akses. Wah, itu udah terakses semua. Kalau misalkan satu komputer aja, itu meledak bisa-bisa komputernya. Panas. Komputernya panas, bisa kebakaran bahkan. Makanya kalau teman-teman ada yang pernah bekerja di apa bidang IT atau di bidang jaringan, kalau misalkan teman-teman pernah ke apa tempat yang digunakan sebagai server, server itu biasanya dingin, teman-teman. Server itu dingin. Jadi nggak boleh sampai server ya dinginnya bisa dikatakan kayak apa ya dingin dingin kulkas gitulah. Saya pernah pernah masuk ke sebuah server waktu itu ada di Purwakarta dan begitu saya masuk, nah itu benar-benar butuh jaket. Itu udah nggak tahan saya. Karena dingin banget sebuah server itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, istilahnya kita coba sederhanakan ya web server kita pakai komputer pribadi. Kita pakai komputer pribadi. Nah, ketika teman-teman mencoba mengakses gambar, komputernya itu nggak terhubung dengan internet, bisa nggak dia untuk mengakses gambar yang ada di komputernya teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena teman-teman belum mengizinkan filenya untuk bisa diakses orang banyak. Belum bisa diakses. Ya. Nah, setelah itu, teman-teman coba nih, menjadikan komputernya sebagai server dan memberikan alamat gambarnya.
ketika orang-orang mencoba mengakses alamat gambarnya itu, dan teman-teman ada apa ya istilahnya ya, em, mengizinkan untuk melihat gambar tersebut, ya maka nanti gambarnya bisa terlihat. Nah, itu prosesnya bagaimana seseorang ini ketika dia mengetik sebuah alamat website sampai akhirnya muncul halaman websitenya. Ini nggak perlu teman-teman hafalkan, teman-teman. Ini teman-teman hanya cukup tahu saja, bagaimana proses sebuah web server. Nah, sekarang mungkin saya ada pertanyaan nih, teman-teman. Bisa nggak ketika teman-teman mencoba mengakses sebuah web, misalkan ChatGPT, ChatGPT, ngetik aja chatgpt.com. Terus kemudian ketika di browser itu tidak muncul, teman-teman. Tidak muncul, nggak kelihatan. Munculnya cuma gambar dinosaurus misalkan. Atau muncul gambar tidak bisa diakses. Nah, itu kira-kira karena apa? Teman-teman tahu nggak? Mungkin bisa salah satu open mic itu untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi misalkan um, apa namanya, teman-teman ini mencoba mengakses ChatGPT. Sini mengetik chatgpt.com. Nah, jalan seperti itu. Ini ya, ketik aja chatgpt.com. Tapi, di sini ini nggak muncul ChatGPT, munculnya hanya halaman kosong. Nah, oke. Nah, itu kira-kira kenapa, teman-teman? Tahu nggak? Silahkan, open mic aja. Saya yakin teman-teman tahu. Tidak ada koneksi internet. Oke, benar. Tidak ada koneksi internet. Kalau gambarnya, misalkan pakai Chrome, gambarnya itu apa namanya, dinosaurus, nah itu berarti tidak ada koneksi internet. Nah sekarang, apalagi kira-kira yang membuat kita nggak bisa menampilkan halaman ChatGPT? Apa teman-teman? Tahu nggak? Sudah? Nggak ada? Ada yang mau jawab? Chat, di chat. Oke. Kode 500, apa kode 500? 404. 500. Nah, kode 500 apa? Server error. Bisa. Server error. Jadi di bagian sini, mohon maaf, di bagian sini itu sedang terjadi kendala. Ada kendala di servernya. Itu bisa juga. Nah, sekarang pertanyaannya, internetnya ada, servernya juga nggak masalah, terus kenapa teman-teman masih nggak bisa mengakses? Kenapa? Internetnya ada, browsernya jalan, nggak masalah, komputernya oke untuk mengakses internet, terus kemudian di sisi web servernya itu ya nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok kita nggak bisa mengakses web tersebut? Sudah? Tidak login pakai akun. Ya, masih bisa sih untuk mengakses. Masalah pada server, tadi udah ya masalah. Jadi permasalahannya ada di sini. Sorry, ini bukan dari atas itu ya, bukan dari atas ya. Permasalahannya ada di sini. Nah, ini itu apa? Di garis kuning itu berarti dibatasi oleh, bisa jadi oleh pemerintah. Dia masuk di website dengan daftar
website yang diblokir. Diri web servernya nggak masalah, dia bisa menampilkan, nggak ada masalah, nggak ada error. Tapi karena dari pemerintah suatu negara, dia memblokir akses untuk web tersebut, makanya kita nggak bisa mengakses. Nah, jadi seperti itu. Yang saya tahu, misalkan ChatGPT em, itu di Hong Kong atau di mana, kalau nggak salah ya, itu nggak bisa mengakses ChatGPT. Nah kok bisa? Padahal di Indonesia kita bisa mengakses ChatGPT kan? Di negara-negara lain mungkin bisa untuk mengakses ChatGPT bukan? Tapi kenapa nggak bisa nih di negara tertentu? Ya karena itu tadi pemerintahnya mungkin dia membatasi akses ke website-website yang dianggap membahayakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itulah antara internet, web server, dan web browser. Kita lanjut ke, kita clear all dulu ya. Oke, kita lanjut ke halaman yang selanjutnya. Berapa nih? Nah, di sini ada website dan webpage. Apa itu website? Apa itu webpage? Ya, seperti biasa, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Silahkan. Apa itu website? Apa itu webpage? Ada bedanya atau enggak? Kita sudah terbiasa ya untuk mengakses website atau webpage. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti setelah pelatihan ini ya, nanti paling enggak sudah tahu dulu gambaran bagaimana kita mau membuat sebuah website. Nanti akan saya berikan juga mungkin rekomendasi ya untuk membuat website secara mudah. Itu nanti saya juga bisa berikan. Sebenarnya teman-teman untuk mengakses website blog pakai blogger itu dari Google itu bisa juga, atau ada juga website yang lain seperti halnya WordPress. Nah, itu nanti akan saya sampaikan juga. Nah, kira-kira apa teman-teman? Apa itu website? Apa itu webpage? Jadi kalau misalkan website itu webpage itu situs tunggal. Website itu kumpulan dari webpage. Oke, benar sekali penjelasannya Kak Fandi. Jadi website itu kumpulannya webpage. Di webpage itu isinya, di webpage itu isinya apa namanya? Ya konten-konten yang ingin diakses oleh teman-teman. Misalkan dari sebuah website itu ya kumpulan webpage itu kan. Jadi webpage itu dari setiap halamannya ada halaman yang bernama profile, ada halaman yang bernama kontak us, ada halaman yang bernama galeri. Nah, jadi seperti itu. Setiap halamannya itu isinya macam-macam. Jadi mungkin ada halaman awal, halaman beranda website yang namanya halaman home. Di itu, teman-teman. Kalau misalkan kita mengakses sebuah website, yaitu tadi di dalam website itu masih ada beberapa banyak halaman di situ. Ada halaman home, profile, dan yang lain sebagainya. Nah, coba teman-teman cek
Coba teman-teman cek yang ada website-website yang ada di mana? Yang biasa teman-teman akses, yang biasa teman-teman akses itu. Nah, itu isinya apa aja di dalamnya. Nah, mungkin saya juga punya pertanyaan lagi nih. Antara apa ya? Internet, terus kemudian website sama web browser. Nah, itu. Antara internet, web, website dan web browser. Itu kalau kita apa ya? Kita sederhanakan bahasanya itu kayak gimana sih? Internet itu apanya? Apakah alatnya? Kalau misalkan kita ibaratkan dalam sebuah perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan, misalkan kita ada di sebuah kota, kita ada di sebuah kota, misalkan kita dari Jakarta, kita mau menuju ke Bandung, oke, di Bandung kita akan mengunjungi sebuah kafe. Nah, biar bisa ke Bandung kita pakai apa, teman-teman? Pakai mobil, ya, pakai mobil bisa, mau naik kereta juga bisa, mau naik kereta cepat sekali itu juga bisa. Oke, jadi banyak moda transportasinya. Terus kemudian apa namanya? Kalau misalkan kita naik kereta itu apakah lewat jalan raya? Bukan, kereta itu lewatnya rel. Dia punya jalur tersendiri. Kalau misalkan naik mobil dia lewat jalan. Jalannya juga ada pilihannya, jalan biasa atau jalan tol. Jadi seperti itu. Nah, sekarang eh, web browser. Kalau misalkan web browser itu apanya? Jadi kalau misalkan kita ke Bandung ya itu tadi naik mobil, naik kereta, nah itu bisa kita ibaratkan kayak kendaraannya. Nah, sekarang kita mau menuju kemana nih di Bandung? Apakah kita akan menuju ke hotel, ataukah akan menuju ke kafe, atau menuju ke restoran, atau menuju ke mana namanya, em, mungkin tempat wisata atau yang lainnya. Dan yang terakhir, misalkan kita menuju ke kafe, kita mau ngapain? Apakah pesan apa namanya, pesan kopi, atau pesan teh, atau pesan em, apa milkshake atau yang lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita coba hubungkan kembali. Nah, istilahnya kalau misalkan itu internet, internet itu kita analogikan sebagai jalan raya, teman-teman. Jalannya. Jadi kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa jalan. Kalau nggak ada jalannya ya kita lewat mana? Kalau nggak ada jalurnya kita lewat mana? Jadi internet itu jalannya. Nah, sekarang misalkan web web itu kotanya. Kotanya ada di mana? Dari Jakarta kita ke Bandung. Nah, itu kota. Web itu kotanya. Terus kemudian web browser itu apa? Web browser ya kendaraannya. Kita pakai web browser untuk menuju ke sebuah website. Tanpa web browser bisa nggak? Ya kalau misalkan ini konteksnya dalam internet ya, ya itu pasti harus menggunakan web browser untuk situs ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Instagram, itu kan nggak perlu web browser kan. Itu sudah aplikasi tersendiri. Jadi seperti itu. Dan kemudian web page, ya website dulu, sorry. Di web sudah, terus website. Website itu, yaitu tadi pilihannya. Apakah hotel, ataukah kafe, atau rumah makan, restoran, atau tempat wisata. Nah, baru setelah itu di website ada yang namanya web page. Web page itu berarti apa? Web page. Ya tadi, kalau kita masuk ke restoran, berarti di dalamnya ada apa? Ya ada menu-menunya. Misalkan makanan atau menu minuman. Nah, jadi seperti itu. Atau bisa di situ ada juga menu pembayaran. Sama.
Jadi kalau misalkan kita masuk ke apa namanya kafe itu tadi, kafe, sebuah kafe itu websitenya. Nah isinya di dalamnya ada apa? Webpage-nya ya mungkin itu tadi ada kopi, ada yang non kopi, ada juga yang mungkin apa namanya ya, milkshake itu tadi. Nah, jadi webpage itu dia lebih ke kalau di dalam website ya isinya apa? Itu webpage, antara website dan webpage. Nah, kalau tadi kita ngomong terkait website dan webpage, itu kita ada pelajari terkait hal itu. Nah, di dalamnya, di halaman selanjutnya, ini ada website statis dan dinamis. Nah, untuk apa namanya memperkaya pengetahuan teman-teman terkait website statis dan dinamis, saya pengen teman-teman untuk membuka dua buah website. Silahkan buka di browsernya masing-masing. Yang pertama, website Alfamart, dan yang kedua, website apa namanya, Tokopedia atau Shopee deh, silahkan. Yang pertama, website Alfamart. Untuk websitenya itu alfamart.co.id, ya, alfamart.co.id. Dan yang kedua Shopee ya. Kalau Shopee itu ya shopee.co.id. Ya. Oke, coba dibandingkan kedua website tersebut, manakah yang termasuk website statis dan manakah yang termasuk website dinamis. Di antara kedua website tersebut. Kita lihat, kita coba bandingkan websitenya, terus melihat yang ada di apa namanya slide. Kita coba bandingkan secara konten, secara desain maupun secara penggunaan. Nah, di situ kalau kita lihat website statis itu apa sih? Ya, dia website yang secara konten itu apa perubahannya itu jarang ya, dan dia update itu nggak mesti. Kalau misalkan dia update bisa nunggu ya dalam jangka waktu berbulan-bulan mungkin dia nggak update apa namanya kontennya. Jadi itu untuk website statis. Dan untuk website dinamis, dia update konten itu terjadi tanpa perlu tanpa perlu melakukan perubahan di websitenya. Jadi nanti kontennya yang ada di halaman depan itu ya bisa berubah-ubah. Bahkan misalkan, coba cek teman-teman halaman Shopee di komputer yang teman-teman buka sendiri sama halaman Shopee milik komputer temennya. Itu halaman awalnya sama atau enggak? Itu bisa jadi berbeda. Dan kalau kita lihat apa namanya di website statis ini sama di website dinamis, misalkan kita mengacu ke tadi website Shopee, itu rekomendasi produk yang ada di halaman pertama itu nanti dalam jangka waktu berapa menit aja nanti sudah bisa ganti teman-teman.
Udah lain lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang website statis dan mana yang website dinamis? Shopee dinamis, Alfamart statis. Kak Salsa, terima kasih banyak. Kak Irfan, Kak Fandi, Alfamart statis, Shopee dinamis. Ya, dua-duanya tepat. Jadi website milik Alfamart itu adalah website statis. Ini website Alfamart aja dulu saya buka kapan ya? 5 bulan yang lalu masih sama kayak gini teman-teman. Bahkan promonya ini, terus kemudian ada promo dan program gitu ya. Itu masih sama. Sampai bawah pun masih sama, nggak ada yang berubah. Tapi kalau misalkan Shopee, ya secara desain sama. Kalau Shopee ini ya desainnya gitu aja. Tapi konten yang ada di flash sale, atau yang ada di produk terlaris, atau ada yang di produk rekomendasi, itu nanti berapa menit saja udah bisa beda. Nggak cuman Shopee, teman-teman juga apa namanya bisa mengetahui website itu dinamis atau statis, seperti halnya website konten berita semacam Kompas atau Detik atau Tribun. Nah, itu dalam jangka waktu berapa menit aja dia akan bisa berubah kontennya. Misalkan ada berita terbaru terkait apa nih? Terkait itu ya apa? Kereta cepat misalkan, atau ada berita terbaru lagi terkait siapa. Nah, itu bisa dalam jangka waktu beberapa menit. Itu website dinamis. Yang selanjutnya secara desain itu penggunaannya cenderung lebih sederhana. Kalau kita lihat website Alfamart, ya, ya seperti itu. Walaupun desainnya bagus gitu ya, walaupun desainnya bagus, apa, simple ya kan. Sekarang stylenya itu style website yang simple. Nah, tapi ini cukup sederhana loh teman-teman. Ini websitenya cukup sederhana dan isinya pun di situ juga sedikit ya. Kenapa? Karena Alfamart ini merupakan website company profile. Nah, jadi ya yang perlu ditampilkan di situ hanya ya apa, nggak perlu banyak perubahan setiap harinya. Mungkin perubahan nanti kalau misalkan ada apa namanya program baru yang itu cukup besar, skalanya nasional, atau ada campaign-campaign terbaru. Nah, kemungkinan itu akan diganti websitenya. Ya, itu untuk desain di website statis. Sedangkan di desain di website dinamis, itu desainnya menarik, harus memiliki beberapa fitur tambahan lainnya. Nah, kira-kira di website Shopee ada fitur apa, teman-teman? Fitur tambahan apa? Di website Shopee, di sini kan harus memiliki beberapa fitur tambahan lainnya. Ada fitur apa sih di situ? Sambil saya buka ya. Sambil saya buka. Salah. Nah, kira-kira ini website Shopee. Nah, di situ ada fitur apa sih? Nah, dari website Shopee ini. Kira-kira tampilan di website yang saya buka nih beda nggak sama yang di Shopee-nya teman-teman itu? Beda nggak isinya? Beda atau sama? Ini kita membuka di waktu yang sama ya.
Kalau untuk flash sale kemungkinan sama. Flash sale-nya kemungkinan sama, iya nggak? Iya, benar. Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Oh, Pak, yang flash sale sama. Tuh. Tapi kalau yang produk terlaris kemungkinan bisa beda. Saya buka di dua device saja. Itu yang satunya, yang ini karena mungkin sering digunakan em, sama cewek ya. Jadi produk terlarisnya celana jutbray, hijab sport, jilbab bergo. Nah, kalau di komputer yang saya pakai ini di sebelahnya itu produk terlarisnya mainan mobil remote, helm. Jadi seperti itu. Sama nggak? Beda ya? Beberapa ada yang sama. Oke, jadi berbeda ya. Secara konten dia benar-benar dinamis. Jadi di sini dia tidak hanya berubah dalam jangka waktu menit, tapi kontennya berubah disesuaikan dengan minat usernya. Jadi misalkan di website Shopee ini mungkin dia mengumpulkan data berupa ketikan, apa yang pernah kita ketik gitu kan. Misalkan kita pernah nyari sepatu. Nah, itu nanti di rekomendasi produk ada sepatu, atau ada kipas, atau ada sandal, atau ada dompet, dan yang lain sebagainya. Nah, ini aja bisa berbeda. Nah, itu merupakan salah satu fitur. Yang kedua, di sini ada kategori ini. Karena produknya itu luar biasa banyak, nah makanya ini disediakan kategori. Nah, ini termasuk fitur, teman-teman. Jadi barang itu dikategorikan. Misalkan, oh ya saya mau otomotif. Saya mau otomotif, dan kemudian ya ini yang muncul barang-barang otomotif. Nah, itu tadi di struktur website dinamis. Dia desainnya menarik dan harus memiliki beberapa fitur tambahan lainnya. Oke, teman-teman, karena ini udah jam 9, saya akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan website statis dan dinamis. Mohon ditunggu sebentar karena saat ini saya sedang akan ada meeting dulu dengan atasan. Jadi mohon teman-teman bisa menunggu. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke Pak Kusnario. Silakan Pak Kusnario. Ya, terima kasih ya Pak ini ya Pak Faisal. Ya, terima kasih atas waktunya dan materinya juga. Nanti ini gimana Pak? Apakah dilanjutkan di siang atau gimana? Tugas? Nggak kedengaran Pak? Oh ya maaf, nah, ternyata belum saya ini konkan. Oh ya, saya belum dapat info sih ya. Kalau untuk meetingnya ini nanti akan selesai jam berapa? Rencana sih kalau misalkan ternyata sebentar, saya mau langsung lanjutkan aja. Jadi nanti sesi siang teman-teman langsung apa namanya mengerjakan tugas. Jadi kita lanjutkan secara asinkronus seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata nanti untuk meetingnya itu sampai lama, ya itu nanti kemungkinan sesinya akan kita lanjutkan di siang hari, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nanti mohon infonya juga Pak. Nanti biar nanti kami bisa informasikan ke peserta Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya juga dan ya karena Bapak ada perlu juga ya ada keperluan untuk Zoom-nya juga kita tutup kelas kita pagi ini ya. Sebelum kita menutup alangkah lebih baiknya kita berdoa menutup percaya masing-masing berdoa dimulai. Oke. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.